Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah materi, yaitu tentang konfigurasi server Debian. Yaitu untuk konfigurasi sekarang adalah konfigurasi DNS, domain name server, dan Apache atau web server seperti itu. Kita coba buka PPT atau PDF yang ini ya, kita ikutin ini aja. Teman-teman kan tadi udah coba buat modul 1 dan modul 2. Sekarang kita coba untuk dan modul 3 sih aturan ya, update sistem kan udah otomatis. Selanjutnya di sini ada modul yang keempat, yaitu download atau install aplikasi. Kemudian nanti ke modul 5 seperti itu. Yang pertama pastiin kita sudah membuat si Debian-nya dulu ya. Di sini ada 2. Saya coba pakai yang atas saja, nggak masalah. Kemudian sebelum di start, di bagian setting kita pastiin itunya nyala dulu ya. Nah, dibiarin NAT aja. Kita start. Kita sambil nunggu proses booting ya. Ini kita switch aja. Silang. Nah, kita perbesar layarnya biar enak lah. Kita enter biar cepat. Kita tungguin. Ini materi diulang-ulang lagi ya, gak apa-apa, biar teman-teman ngerti gitu. Kita pertama login sebagai root, terus kita passwordnya menyesuaikan. Selanjutnya kita setting IP atau interface-nya sebagai DHCP biar dapat hak akses internet ya, dengan cara nano tc network interface. Nah, di sini saya sudah, tadinya di sini kosong ya, cuma nyampe bawah sini. Nah, ini saya isiin lagi, misal settingan internet gitu aja. Terus kita auto np0s3, terus ifs np0s3 innet dhcp kayak gitu ya. Terus di save seperti biasa. Nah, terus di restart. Ini titik D networking restart. Nah, untuk di bagian restart, sebelum melakukan enter, kita pastiin dulu nih masuk ke menu VirtualBox. Di bagian setting dipilih networknya atau jaringannya, itu dipastiin NAT ya, dan koneksi di PC teman-teman atau laptop di sini harus terhubung sama koneksi internet. Jika sudah, kita bisa di enter aja. Kita tungguin sampai prosesnya berhasil. Sudah berhasil ya. Coba kita ping Google aja biar memastikan tahapan ini sukses. Ping Google bisa ya. Untuk ini sebenarnya saya sudah lakuin config ya, sama update, dan itu tinggal download aja. Cuman kita ulangi dari awal aja gitu biar fresh. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hak akses internet, karena kita ingin melakukan download aplikasi ya, saya saranin yaitu download aplikasinya menggunakan repository lokal aja gitu, biar transfer datanya juga lebih cepat dan aplikasinya lebih lengkap. Soalnya kalau di Debian 10, di server Debian 10 yang bawaan itu kurang lengkap gitu ya, kecuali kalau kita pakai CD atau file CD ya. Selanjutnya kita lakukan adalah melakukan repository. Gimana cara melakukan repository? Kita coba ketik nano/etc/apt/sources list ya, kalau nggak salah. Semoga benar, saya masih ingat. Oh ya, benar. Kemudian, nah, kalau di tampilan awal kan ininya hidup ya, terus di bagian sini yang dep http ini nggak ada, betul ya, nggak ada di bagian sini. Jadi teman-teman silakan nanti isi. Yang pertama, yang bagian dep ini dikasih pagar. Kemudian di bagian paling bawah itu diisi dengan link yang repository teman-teman yang gunakan.
Nah, di sini saya memanggil si server dari core Kartolo sbyDataUtama.net.id ya, itu server dari Surabaya. Kalau di sini ya mana nih, kita cek. Nah, ini ya kan tadinya awalnya kayak gini, saya perbesar. Nah, kemudian jadi seperti ini di bagian bawahnya ya. Tuh, yang atasnya kan tadi kan nyala ya di sini ya. Nah, itu dikasih tanda crash atau pagar gitu ya, biar jadi komen seperti itu. Selanjutnya kita save aja. Terus kemudian setelah di save, dilakukan repository, kita melakukan update. apt get update dulu. Nah, fungsi dari update ini adalah untuk lebih ke mensinkronkan si Debian kita atau server kita sama server lokal yang kita tuliskan yang tadi itu, biar nanti aplikasi-aplikasi yang ada di bawaan server lokal tersebut tuh bisa diakses sama kita gitu dan bisa di-download seperti itu ya. Selanjutnya kita melakukan upgrade. apt-get upgrade. Nah, fungsinya apa nih apt-get upgrade? Nah, fungsi dari apt-get upgrade untuk mengupgrade sistem dari Debian kita secara menyeluruh dengan referensi yang udah diberikan atau mereferensi dari si yang tadi server lokal itu. Jadi dia datanya itu diperbarui menginduk sama si server lokal. Ya, dimana yang server lokal itu adalah kartolo.sby.datautama.net.id. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah melakukan update dan upgrade, jadinya sini cepat tuh. Kalau teman-teman perhatiin ya, cuma nyampe sekian. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman baru, ya jangan kaget gitu ya. Pastinya bakal panjang gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang tadinya sekarang pakai Kartolo, besok pakai yang dari Kambing UI, dari punya UI atau dari UGM gitu, nanti juga sama akan panjang karena dia berbeda server dan meng-requestnya akan sama lagi prosesnya gitu, sama tahapan awal gitu. Tapi karena di sini saya sudah melakukan pas sebelumnya, jadinya di sini prosesnya sedikit. Oke, kita lanjut, mulai aja config ya, biar enak lah. Saya delete dulu lah, banyak banget nih ini ya. Oke, nah kita lanjut. Setelah itu apa nih, setelah melakukan upgrade dan update ya, ini di modul 3 saya bikinin biar lebih banyak gitu. Kemudian install software atau package ya, karena kita menggunakan CLI jadi kita harus menggunakan sintaks atau teks gitu ya. Yaitu pertama kita install apa, yaitu bin, get install bin. Nah, fungsi dari bin 9 itu apa ya, itu DNS ya, karena kita ingin mengkonfigurasi DNS tersebut. Kita ingin dulu biar bisa. Nah, dia langsung connect ya, maksudnya menginduksi Kartolo SB utama. Oke, kita tunggu aja prosesnya. Selanjutnya setelah melakukan install, kita langsung aja mau diinstal semua nih kira-kira. Oke, karena di sini kita fokusnya ke DNS dulu aja ya, jadi nanti besok pas hari berikutnya pas praktek kalian langsung praktekin ini aja DNS gitu biar sama ya. Di modul 5 nih kita ikutin tahap per tahap dari sini aja gitu biar enak ya. Oke, nah udah. Selanjutnya karena kita cuma butuh DNS, oke, satu lagi Apache ya. Cuman kalau Apache atau web server nanti aja deh, sama barengan sama FTP. Jadi untuk sekarang fokus ke DNS dulu aja biar waktunya nggak cukup panjang, meskipun yang Apache cuma cukup install sih. Cuman nanti kan karena kita servernya masih lokal, itu harus config-nya itu harus menghubungin server ke kalian, dan itu memakan waktu yang lumayan. Jadi kita fokus ke DNS aja. Oke, bin 9 udah install, kita cek lagi coba. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah ya tuh. Oke, lanjut kita coba ke DNS. Nah, tahap 1 di sini dikatakan ya, setelah menginstal aplikasi bin 9 pada modul sebelumnya, sekarang kita mulai melakukan config dengan masuk ke direktori bin 9, yaitu perintah di etc dengan sintaks cd gitu ya. Jadi kayak ini tuh, cd etc bin. Oke, kita ikutin aja tahap-tahapannya. cd etc bin. Nah, perhatiin di bagian itu kan kita udah masuk ya ke bagian ini bin tuh, kalau diperhatiin tuh ya di bagian sini tuh. Oke,
kemudian tanpa tanda petik. Oke, ketik ls tanpa petik lalu enter dan akan muncul isi dari bin ya. Kemudian ls, nah itu adalah directory dari binnya nih, kayak gini. Isi dalaman si aplikasi bin tuh kayak gini gitu, cuman dalam bentuk CLI ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Tahap kedua. Oke, kita coba di sini ada berapa tahap, kita cek di apa namanya DNS. Panjang juga ya. Oke, ada 8 tahap. Oke, selanjutnya kita coba ke tahap kedua. Setelah mengetahui isi dari bin, maka kita edit pada file name change local. Oke, kita name change local nih. Edit di bagian paling bawah dan ditambahkan codingan berikut. Oke, nano name change local. Nah ini ya, terus kita sintak di paling bawah. Nah terus apa tadi? Saya lupa sintaknya. Oke, zone gini-gini. Oke, karena saya lupa jadi kita giniin dulu aja. Oke, zone. Terus di sini domainnya farhan.com ya, kita samain aja apa, kita bedain ya, lah ya, farhan.co.id aja biar enak. Terus kasih kurung kerawang. Nah untuk di sini jangan lupa teman-teman harus hati-hati ya, karena tipe sedikit pun atau spasi, meskipun spasi itu berpengaruh sama si sintaknya gitu. Ini file etc bin terus db titik farhan ya, terus petik lagi ini udah terus kita zone bintang 192 ya, ini karena nanti IP nya tuh 192 ya. Terus oke, ini gini type master. Oke, terus filenya disimpannya di db yang sama atau directory bin ya, itu db titik 192 ketik kayak gini. Nah kalau udah oke, kita coba gedein lagi aja. Nah biar seperti ini agar tidak membingungkan, db farhan directory baru gitu ya. Nah seperti ini ya, cuma ditandain aja nama domainnya, nanti ini udah ada seperti itu. Jadi teman-teman bikin modulnya ya minimal bisa kayak gini lah biar enak gitu dibacanya. Kemudian tahap 3, setelah menambahkan pada file named, silakan ls untuk melihat kembali isi. Oke, kita kemudian di save ya, yes, enter. Terus kita ls di sini, kita perbesar dulu. Nah kita suruh ngeliat nih. Habis itu perintahnya apa lagi? Karena tadi kita menambahkan directory farhan dan 92 ya di sini contohnya, jadi teman-teman tinggal dibedain aja namanya, misalnya Rizky ya Rizky gitu. Sedangkan pada bin belum terdapat directory. Nah diperhatiin di bagian sini ada nggak sih db farhan atau db 192 gitu. Ternyata nggak ada kan di sini. Nah selanjutnya apa lagi tuh? Karena tadi kita menambahkan directory, oke, belum terdapat directory tersebut, maka kita lakukan copy paste file, yaitu file db lokal untuk db farhan dan db25 untuk db192 dengan sintak cp copy paste. Nah ikutin nih sintak kayak gini, cp gini. Nah kita ikutin ya, cp db titik lokal db titik farhan, terus cp db titik berapa tadi, 255 ya, db titik 192. Nah udah sama belum sama perintahnya, kita cek lagi. Nah udah ya, udah sama ya. Terus kemudian ls. Nah ketika di ls sudah ada nih, ada 2 directory. Nah, baru apakah benar kita udah ada ya nih, di sini nggak ada kursor, silakan kalian ntar cari sendiri itu db 192 sama db farhannya. Oke lanjut. Setelah itu tahap keempat, sebelum mengedit file db farhan dan db192, kita ganti dulu IP address-nya server menjadi static, karena kita akan membuat server jadi IP-nya harus tetap dan tidak boleh DHCP. Oke, kita ikutin aja di sini, tapi saya ganti yang tadinya 30 jadi angka 100 ya. Seperti biasa, ini tahapan yang modul 1 teman-teman, yaitu mengganti ke IP static ya. Oke, kita cepet aja di sini. Kok kesini ya? Langsung berarti ke nano etc network, terus interface ya, interface. Oke kayak gini, ini masih hidup kan ya? Oke betul. Selanjutnya tadi di apa, diganti static ya, ini ganti static, static. Terus ininya dipilih apa tadi, address 192.168.101. Oke bener ya. Terus netmask 255.255.255.0, terus gateway ya,
gateway-nya itu 192.168.100.2, terus DNS name servers pakai S 101. Udah, terus di save seperti biasa. Nah, kemudian di restart nih. Untuk sebelum restart, nah di sini tadi kayaknya ada perintah deh. Nah, gateway-nya sekian ya. Nah, itu dipilih ke ganti ke host only sebelum di restart tuh. Sebelum di restart interface-nya silahkan ganti adapter seperti itu ya, ke host only. Berarti kita ke sini, kita pilih host only adapter ya, pilih adapter bebas lah. Kalau di sini saya pakai 2, nanti teman-teman menyesuaikan. Adapter 2, oke, selesai. Kemudian kita restart. Nah, restartnya kayak tadi, etc .init d networking restart. Nah, udah restart ya. Coba kita ping dulu biar enak. 101. Repli ya. Kalau ping Google jangan harap bisa ya kalau di sini teman-teman. Soalnya IP-nya kan sudah menjadi statik. Tuh, udah nggak bakal bisa gini. Jadi kalau misalnya ntar itu jangan bingung. Oke, lanjut. Setelah mengganti, kita lanjut ke tahap 5 nih. Tahap 5 apa? Setelah mengganti IP address, sudah dipastikan OS Debian oke. Udah ada keterangannya ya. Debian sudah tidak terhubung ke jaringan internet, jadi disarankan untuk menginstal semua aplikasi yang dibutuhkan gitu. Selanjutnya di tahapan 5 ini apa nih? Oke, masuk ke DB Farhan untuk mengkonfigurasi DNS lebih lanjut. Nah, di DB Farhan ntar tampilannya kayak gini ya. Nanti kita ubah. Nah, diubahnya kayak gini nih. Tuh, seperti itu ya. Oke, kita coba masuk. Kok ke sini? Ke sini. Berarti nano db titik farhan. Nah, sama ya kayak yang ada di sini. Nah, di bagian sini tinggal diganti nih, yang ada tulisan localhost diganti nama domain ya. Terus di bawah tinggal ditambahin. Oke, kita praktekkan. Oke, localhost farhan.co.id. Udah, terus kita masuk ke bagian ke bagian sini .co.id, kemudian di bagian sini udah, terus ini bagian bawah dikasih IP kita ya, sesuaiin. Kalau saya tadi 100, nanti kalau misalnya ditugasin tanggal lahir gitu ya, jangan sampai ikutin ini semua. Terus kalau udah di sini www ya, tp in a ini IP lagi, terus mail ya, tipe mail in a, terus nah kayak gini ya. Ini cepet aja soalnya saya udah udah mulai inget gitu ya sintaknya, bener kan? Terus ini in ns aa ftp ww ftp mail. Oke, bener ya, sama ya sama yang sini. Udah, terus di save. Enter. Kayak ada salah tadi. Oke, udah nggak. Selanjutnya tahapan 5 selesai. Harus apa lagi nih? Tahapan 6. Setelah konfigurasi DB Farhan, kemudian kita config ke DB192 ya. Kita lanjut ke config si DB192 nya nih. Nah, kita coba nano db titik 192. Nah, teman-teman kalau misalnya ngikutin step by step yang saya praktekkan di sini, insya Allah sama ya. Tapi kalau misalnya beda, itu pasti ada yang kelewat gitu. Oke, nah jadi filenya sama kayak gini, terus kita edit kayak gini. Oke, farhan.com.id, terus ini angka 1 ya, terus in ptr gitu. Oke, kita coba edit. Ini domain kita .co.id ya, farhan.co.id, farhan.co.id. Oke, terus di sininya farhan.co.id, terus di bagian bawah, terus ini kita kasih angka 1, terus in ptr, terus farhan.co.id titik. Nah, kita cek lagi di sini sama enggak. Kalau masih beda ya janganlah. Add in oke, ini angka 1 ya, in ptr farhan.com. Oke, sip. Masuk lagi ke sini. Kalau udah, langsung kita save. Enter. Nah, selanjutnya apalagi nih, tahapan berapa tadi? 6 ya, tahap 7. Satu tahap lagi. Setelah melakukan konfigurasi DB Farhan dan DB92, kita edit di host yang ada berada pada titik utara etc. Oke, langsung aja. Caranya adalah nano etc host. Nah, ngikutin aja nih kayak gini nih, langsung nih.
nggak usah bingung-bingung kalau misalnya males baca ya, tinggal nano etc host. Nah ini fungsinya apa, nanti saya jelasin. Nah ini fungsinya untuk mendaftarkan si Debian kita ke fitur hostnya si iDebian, maaf, domain kita ke fitur si Debian ya, jadi ke directory host gitu. Nah nanti kan sama nih tampilannya kayak gini, kemudian diedit kayak gini tuh ya, yang IP lokal yang bawah diganti sama IP kita gitu. Kita praktekkan di sini. Oke, 192.168.100.1 terus kita farhan.co.id ini ya. Oke, kita cek di sini. Oh, masih 20 menit ya. Oke. Oh, berapa nih? Seperti ini ya, tanpa titik di sini, tanpa titik ya. Kemudian kita save. Ya, kita save seperti biasa, ctrl+x, y, enter. Selanjutnya apa lagi? Menyesuaikan dengan domain, lalu save seperti biasa. Kemudian kita daftarkan pada file resolve.conf. Nah, ini resolve nih. Nah, terus ketik aja nano etc resolve. Nah, ini kita daftarin tadi yang tadi domain, sekarang daftarin si IP address-nya gitu ya. Nano etc resolve.conf. Nah, kayak gini. Nah, diperhatiin nih. Nah, di sini kan name servernya 30.2 ya. 30.2. Oh, dia mengambil dari itu ya, udah nggak apa-apa. Oke. Berarti tadi ini kayaknya bawaan dari sana ya, dari yang kemarin. Nah, apa nih? Nah, di sini setiap ini beda-beda ya. Yang bagian sini jangan dihapus, biarin aja. Nah, kita daftarin sih yang IP kita nih 30.1 gitu. Ya di bagian paling bawah gitu. Kalau misalnya ada 100 ya kita paling bawah aja gitu, ngalah, jangan malah dihapus gitu. Aduh, Ctrl C. 168.30 100 ya. Nah, kayak gini nih. Terus kita save, enter gitu. Selanjutnya apa lagi setelah itu kita coba restart binnya nih. Setelah ini tahap selesai nih, terakhir ya, semoga bisa di sini. Selanjutnya kita restart binnya, etc .initd bin 9 restart. Nah, di sini oke nih ya. Kalau udah oke, berarti tahap pengujian yaitu ngeping ya. Tuh, ping farhan.com di sini. Berarti saya ngeping si farhan.co.id gitu ya. Ping farhan.co.id. Nah, di sini bisa ya, tuh. Sesuai IP-nya 192.168.101. Gimana kalau pakai www? Semoga bisa. Kita cek dulu. Nah, kalau misalnya tadi dari IP-nya nggak dimatiin ya, yang pakai host only, yang adapternya itu biasanya di bagian itu IP-nya ngaco gitu, soalnya masih nginduk sama si internet gitu ya. Kalau misalnya yang tadi di bagian sini nih nggak diatur nih, pas restart langsung adapter aja, nanti pasti error dan ya adalah intinya seperti itu. Nah, di sini di sini belum bisa nih. Kenapa belum bisa? Nah, itulah kekurangan dari bin 9. Setahu yang udah saya praktekkan, kita udah sedemikian rupa nih praktek seperti ini, tapi itu tetap nggak bisa gitu. Nah, ternyata si IP-nya itu tuh masih nginduk sama si internet di sini nih ya, di internet dari si PC sini. Jadi mau nggak mau harus dimatiin dulu nih biar bisa ngeping si domain yang mail www terus FTP gitu. Itu harus dimatiin dulu gitu. Nah, karena kalau misalnya dimatiin kayak rasa nggak banget gitu ya. Nanti kita coba pakai cara lain, yaitu ngeping dari sisi kliennya gitu. Nah, biasanya dari sisi klien itu bisa gitu. Oke. Yang penting ini udah bisa ya, farhan.co.id nya gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Besok teman-teman praktek sampai sini aja gitu. Nanti dibuatin laporan, di screenshot, terus nama domainnya gimana? Nama domainnya nanti menyusul. Nanti saya sesuaiin apa yang saya perintahkan gitu. Nanti ada di LMS. Oke, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.